Ya, halo Sobat Radar Jogja dan Sobat Joglo ya Pak ya, Sobat Jogja Solo. Ketemu lagi di acara Bincang Santai atau Bias bersama saya Ahmad. Kita akan ngobrolin soal proyek pembangunan yang cukup besar dan cukup banyak dibicarakan orang. Di samping saya sudah ada Bapak Yani Haryanto sebagai Direktur PT Jogja Solo Margo Makmur. Nah, kali ini kita akan banyak ngobrol bagaimana proses pembangunan dan bagaimana dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat luas dengan adanya proyek jalan tol ini. PT Jogja Solo Marga Makmur itu adalah badan usaha jalan tol yang dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR, di mana kami dipercaya untuk mengoperasikan dan membangun proyek jalan tol ini, di mana dimulainya penandatanganan PPJT, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, itu pada tanggal 9 September 2020, dan pada saat itu juga di tanggal yang sama akta perusahaan PT Jogja Solo Marga Makmur itu juga terbentuk juga di tanggal 9 September 2020, dan jalan tol ini adalah jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN. Dan memang betul Pak Mas Ahmad tadi disampaikan bahwa total investasi di proyek jalan tol Jogja Solo ini sebesar 26,4 triliun, di mana di dalam pembangunan jalan tol ini panjang jalannya sepanjang 96,57 kilo, itu setara kalau kita hitung adalah 273 miliar per kilo untuk pembangunannya. Memang cukup besar juga dalam hal ini, di mana PT Jogja Solo Marga Makmur ini dimiliki oleh 4 pemegang saham, di mana yang terdiri dari 2 pemegang saham swasta dan 2 pemegang saham dari BUMN. Kami sampaikan kalau untuk pemegang saham dari swasta itu adalah PT Gama Group dan PT Daya Mulia Turangga, sedangkan dari BUMN itu adalah Jasa Marga dan PT Adikarya. Untuk memulai kegiatan yang dilakukan JMM adalah kegiatan untuk pembebasan tanah, walaupun pembebasan tanah ini sebetulnya adalah domain dari pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan, namun JMM ini mensupport bagaimana pembebasan tanah ini bisa dilakukan dengan lebih cepat lagi prosesnya, di mana untuk lahan yang dibebaskan dari arah Kartosuro sampai dengan nanti di Banda sampai Enyar Kulon Progo itu sebesar 13.396 bidang, yang itu yang tersebar nanti akan kita bagi dalam hal proses pembagiannya itu menjadi 3 seksi ya Pak. 3 seksi itu seksi 1 dari Kartosuro sampai dengan Purwomartani sepanjang 42,37 km, seksi 2 itu dari Purwomartani ke Gamping sepanjang 23,42 km, dan seksi ketiga itu dari Gamping ke Purworejo sepanjang 30,77 km. Kami harapkan adanya sinergi antara masyarakat yang terdampak dengan manajemen Pak, dengan pemerintah. Kita bersinergi bagaimana mewujudkan percepatan pembebasan tanah ini bisa terwujud dengan baik. Masyarakat pun juga sudah ada edukasi terkait dengan bagaimana untuk bisa mengelola dana yang diperoleh dari pemerintah ini digunakan sebaik mungkin, seefisien mungkin, bukan untuk konsumsi tapi bisa digunakan untuk investasi. Dan ini saya juga melihat banyak hal yang terjadi di tempat-tempat lain yang sudah terjadi di Trans Jawa yang sudah berlangsung tahun 2017 kemarin. Itu memang
banyak masyarakat yang mendapatkan uang ganti untung dari pemerintah ini, mereka bisa membeli tanah lain dan memberi tempat wilayah baru yang itu bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi mereka sendiri, di mana mereka bisa membangun ruko, membuat tempat-tempat usaha. Ini yang memang diharapkan dari kami pun ini bisa terbangun dengan baik. Ada yang hal positif juga, mereka itu melaksanakan kegiatan umroh bersama. Nah, ini juga satu desa, Pak. Itu satu desa pernah melaksanakan umroh bersama. Wah, ini bagus juga ini. Ini yang pernah saya melihat kejadian itu di daerah Malang, akibat adanya dampak uang ganti rugi itu bisa dilakukan, mereka menggunakan dana itu semaksimal mungkin lah digunakan untuk kegiatan dalam hal untuk hal yang positif ya Pak, dalam artian bukan untuk hal-hal yang negatif. Saya rasa saat ini masyarakat juga sudah mulai terbangun edukasi tersebut Pak. Dampak-dampak yang jalan tol yang sudah terbangun di Trans Jawa ini setelah beroperasi itu memang akan terjadi perubahan terhadap perekonomian, di mana PDB atau produk domestik bruto yang selama ini dengan adanya jalan tol yang sudah beroperasi ini diharapkan ada peningkatan, dan memang hal tersebut juga sudah terjadi di daerah-daerah yang dilalui tol ya Pak. Contoh durian Pak ya. Ya, durian itu yang selama ini itu bagian produksi bisa dilakukan di Sumatera, itu dengan adanya jalan tol itu sangat mudah didistribusikan ke Pulau Jawa. Nah, hal demikian juga nanti Pak untuk yang tol Jogja Solo ini, dengan terbentuknya nanti jalan tol yang sudah beroperasi nanti diharapkan itu akan meningkatkan produk domestik bruto dari wilayah Jogja, di mana disitulah nanti yang kalau kami melihat potensi untuk pariwisata di wilayah Jogja dan sekitarnya akan meningkat Pak di situ untuk kunjungan wisata, dan ini akan berdampak positif karena jarak tempuhnya itu juga semakin pendek, terus juga semakin orang menggunakan transportasi tol, itu destinasi yang dikunjungi juga akan semakin banyak. Wisata internasional pun juga kami harapkan itu bisa datang ke Jogja Pak, wilayah Jogja. Jadi itu nanti akan menjadi destinasi pilihan dari wisata-wisata baik internasional maupun dari domestik. Itu bisa berkunjung dengan melalui 3 bandara. Ada bandara dari Yogyakarta sendiri, NYA Kulon, ada bandara yang di Solo, Adi Sumarmo, dan ada yang di Semarang, dengan nanti tersambungnya Jogja Solo maupun tersambungnya Jogja Bawen. Nanti ini akan terintegrasi menjadi jaringan tol yang bisa tersambung. Itu nanti akan menjadi istilahnya menjadi Joglo Semar ya Pak, namanya istilahnya Jogja Solo Semarang, dan ini juga akan sangat mendukung, sangat membantu kepada para wisatawan ataupun yang domestik maupun internasional itu bisa untuk memilih Pak, mau lewat Solo atau melewat Jogja atau melewat Semarang. Ini sangat potensi yang sangat bagus. Dengan adanya jalan tol ini, para wisatawan ini bisa memilih, artinya dari mana mereka akan turun, dan itu juga hal positifnya juga untuk daerah-daerah sekitar bandara. Ini juga akan muncul fenomena baru Pak, pastinya nanti di mana di situ juga akan muncul bangkitan perekonomian di wilayah sekitar bandara. Ini juga akan hal yang positifnya yang akan terjadilah nantinya. Ya, sekian dulu bincang santai kali ini, dan pembahasan mengenai proyek pembangunan jalan tol Solo Jogja YIA Kulon Progo ini
tidak akan berhenti sampai di sini, jadi nanti akan ada lanjutannya lagi. Kita akan mengupas dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya ya Pak ya. Iya. Nah, nantikan video kami selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan kami undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.